kami, nama saya Metu Jose Kurniawan. Saya Faris. Nah, di video ini kita akan membahas bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah guys, kita masuk saja ke materi ya. Di bab 5 ini itu ada ada 4 poin kerjasama di Indonesia, yaitu yang pertama kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, yang kedua kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Nah guys, kita bahas satu persatu ya guys. Mulai dari yang pertama, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kemanusiaan dan perwakilan. Perilaku politik harus didasari dengan nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan persamaan dalam perbedaan. Oke. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan bagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Oke guys, kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A UUD 1000 Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi sebagai badan usaha. Koperasi beranggota orang-orang dan badan hukum dengan berdasarkan prinsip kerjasama
dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh dari dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan seperti rasa saling menyayangi, yang tinggi dan bertanggung jawab. Dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga, sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Istilah orang sama bersaudara di masyarakat Manado. Semuanya silih asih dan asuh dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh nilai kekeluargaan yang dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Ceritakan pengalaman dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan, bersama-sama antar anggota dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan masyarakat. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan usaha keunggulan ini koperasi sampai Keunggulannya apa? Oke. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan-badan usaha yang lain adalah sebagai berikut. Dia sama-sama artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Iya, sama. Sekarang kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Ya, saya akan bacakan kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap pintar yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan pada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh pernyataan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila UUD RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa, negara, keterlibatan negara, mengembangkan nilai kenegaraan, terutama pada pembangunan sistem pertahanan negara. Dasar bela negara itu ada 5 nilai, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara fisik maupun non fisik. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut
Sistem dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sinhankamrata, menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri, berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari ancaman gangguan. Oke, kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu kerjasama antara umat beragama. Silakan. Oke. Kerjasama antara umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam mengembangkan sikap kerjasama sebagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti berikut ini. 1. Sikap fanatik sempit, yaitu sikap merasa diri paling benar. B. Sikap individualisme, yaitu sikap lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. C. Sikap eksklusifme, yaitu sikap memisahkan diri dari kehidupan sosial masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukaan yang berlebihan. Kerjasama dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama. Berarti kan kita udah baca. Udah baca nih. Kita kan lupa. Lupa apaan? Beri contoh kita. Oh iya, ilustrasi guys. Nah, di sini kita akan kasih ilustrasi tentang apa ini? Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Oke guys, langsung saja kita lihat ilustrasinya. Let's go. Pos-pos. Oke guys, tadi kita sudah lihat ilustrasinya, yaitu upacara bendera. Itu salah satu bentuk dan contoh menjaga apa lagi? Menjaga keamanan dan pertahanan negara. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan please.